kasih di dalam Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu ya baik yang ada di Zoom dan yang ada di streaming live kami saat ini. Salam sejahtera. Hari ini adalah hari bahagia buat kita semua. Kenapa? Ini kita mengenang ya hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti iman kita yang sangat-sangat yang kita bangga-banggakan. Hari ini adalah ibadah online dari Sema Adonai. Kita akan memulai segera ya. Bapak Ibu, saya berharap Anda mau bersungguh-sungguh beribadah bersama-sama kami ya dari Sema Adonai ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu pujian dulu, pujian pembukaan dari Ibu Murni, Allah bangkit. Dipersilakan untuk Ibu Murni. Terima kasih Salom, terima kasih Bu Heni. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Hari ini kita dikuatkan kembali lewat kebangkitannya. Kemenangannya membuka hati dan pikiran kita akan betapa besar kasih-Nya bagi kita semua. Semoga kasih ini tinggal di dalam kita selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita dalam satu roh untuk memuji dan menyembah Dia. Dia Tuhan dan Allah kita yang layak, yang patut disembah. Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat hanya baginya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah tasa di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar di tempat kudusnya. Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh
dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dia telah bangkit. Amin. Amin. Benar ya teman-teman, Allah kita sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Kita sangat berbahagia kita menjadi umat pilihan ya. Hari ini Bapak Ibu ya, kita akan memulai acara kita. Sebelumnya kita akan minta Ibu Kinar untuk membuka kita di dalam doa. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang ada di room maupun yang ikut ibadah online pada malam hari ini lewat channel-channel yang merelay acara ibadah Sema Adonai pada malam hari ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita lewat doa
sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas malam hari yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Terima kasih atas hari yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kami lalui. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu untuk senantiasa hidup dalam perkenan-Mu. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, dan karakter Kristus. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu pada malam hari ini, untuk beribadah kepadamu. Bersama dengan keluarga Sema Adonai, kami pada malam hari ini hendak beribadah. Dan pada malam hari ini, kami mengambil tema pengajaran Alkitab yang komprehensif yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Tuhan, kiranya Engkau memakai Bapak Pendeta Daniel Palungan, baik pada pelayanan pada malam hari ini, maupun pada pekerjaan dan pelayanan sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati Bapak Daniel Palungan, keluarganya, usahanya, keseluruhan hidupnya, biarlah semuanya berkenan kepadamu, dan apa yang disampaikan pada malam hari ini adalah menyampaikan tentang kebenaran-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh mengerti, mengenal, dan menikmati firman-Mu dan kebenaran-Mu. Engkau pakai internet dan channel-channel YouTube yang merilai pada malam hari ini, Tuhan. Engkau melancarkan semua, sehingga ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan, melalui pengajaran pada malam hari ini, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin mengerti akan Alkitab sebagai firman-Mu, firman yang hidup, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dalam keseharian kami boleh mengerti dan kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kiranya melalui ibadah malam hari ini, kami boleh menjadi pewarta Injil kebenaran-Mu kepada sesama kami. Kami boleh menyampaikan kebenaran juga kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami, sehingga Injil kebenaran-Mu boleh semakin diberitakan dan semakin banyak yang mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Kinar yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Saat ini kita akan mendengarkan nyanyian lagi dari Ibu Murni yang bernama Karya Terbesar. Dipersilahkan Ibu Murni. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah
berubah kasihku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Wow, sangat luar biasa. Memang hanya Yesus yang kita kagumi ya, karena karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, untuk menyambut firman Tuhan, roti kehidupan, kita akan masuk dalam makanan yang benar-benar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Palungan. Saat ini kita akan mendengarkan pujian yang mengantar kita memasuki pendengaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati, dipersilakan Ibu Murni. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Puji Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Murni yang telah membawa kita masuk di dalam kebenaran firman. Hari ini adalah hari yang luar biasa dan saatnya kita saat ini inilah puncak dari ibadah kita ya Bapak Ibu. Saya akan menyerahkan kepada hamba Tuhan ya Pak Daniel Palungan. Silakan Pak, ini waktunya kami menerima kebenaran firman.
Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha kuasa, kami sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami tanpa memperhitungkan segala kejahatan, dosa, dan kenajisan kami. Kami berterima kasih bahwa Yesus telah mengerjakan keselamatan kami secara paripurna. Dan karena itu Tuhan tolong kami supaya kami sadar bahwa jiwa kami begitu mahal harganya sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib. Terima kasih pada hari ini kami bisa merayakan lagi hari kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan kiranya dengan kebangkitan Yesus ini juga Tuhan dapat membangkitkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan sekalipun kami harus menghadapi berbagai rintangan, tantangan di dalam kehidupan ini, secara khusus bagi kami yang ada di Indonesia. Sementara Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menguasai kehidupan kami, menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, berakar dalam pikiran kami, dan kemudian berbuah di dalam kehidupan kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, semua jaringan yang kami pakai kiranya semua ada di bawah kontrol daripada Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terhalang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada malam ini bisa kembali lagi bersekutu bersama Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, seperti yang sudah saya sampaikan, judulnya khotbah kita pada hari ini adalah terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Saya baca ini semua karena bagi saya nats itu merupakan dasar khotbah, merupakan sumber gagasan khotbah, dan sekaligus merupakan batasan khotbah. Ya, jadi saya ajarkan ini secara tegas dan tegas kepada murid-murid supaya mereka jangan khotbah kemana-mana dan dari mana-mana, tetapi berkhotbah dari sebuah nats dan konsekuen dengan nats itu. Nah, jadi karena itu maka kita akan baca, ya saya membaca dan Bapak Ibu mendengarkan dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 35 yang berkata demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dari depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, jadi saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan sebagai judul khotbah saya adalah pengajaran Alkitab yang komprehensif. Nah, itu satu judul yang saya bangun berdasarkan dengan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 berkata, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci." Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Nah, jadi saudara-saudara, pada hari itu ada dua orang murid yang sedang pulang kampung, ya, yang seringkali kalau saya bicara kepada jemaat juga, ini perjalanan keputusasaan. Selama ini dua murid ini begitu antusias mengiring Tuhan, baik ketika di gunung, ketika dia di danau, ketika di lembah, ketika di pinggir sungai, di mana saja Yesus berada, kedua murid ini dengan antusias untuk mengikuti kemana saja. Oleh karena ada satu harapan bahwa Yesus inilah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan membuat bangsa Israel menjadi satu bangsa yang merdeka, bangsa yang otonom, bangsa yang independen, kan kemudian menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Tetapi setelah Yesus tersalib dan beberapa hari tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dikatakan pada hari yang ketika Yesus ada di dalam kuburan itu, murid ini pulang kampung pagi-pagi. Ya, pulang kampung pagi-pagi karena
Untuk apa lagi kita ada di sini? Apalagi yang kita harapkan? Yesus yang selama ini menjadi sandaran pengharapan kita sudah mati dan sudah 3 hari berlalu, tidak ada tanda-tanda lagi. Jadi mari kita pulang kampung. Pulang kampung. Sementara di dalam perjalanan mereka bercakap-cakap. Mereka berbincang-bincang, dikatakan saling bertukar pikiran. Ini walaupun dalam perjalanan tetapi ada diskusi yang serius karena keduanya saling bertukar pikiran. Nah, sementara mereka bertukar pikiran itu, Yesus langsung datang ke tengah-tengah mereka. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Jadi selama 3,5 tahun Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, rupanya firman itu tidak berbuah atau tidak berdampak di dalam keyakinan kedua murid ini kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada kitab suci. Bagi mereka, kami mengikuti Yesus karena kami sudah bosan atau sudah jenuh, capek di dalam keadaan kemiskinan, penderitaan karena terintimidasi oleh tentara-tentara Romawi. Kami mengiringi Yesus untuk memberikan dukungan, untuk memberikan suatu semangat supaya berjuang melawan tentara atau kekaisaran Romawi. Tetapi sementara itu 3 hari telah berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Jadi saudara-saudara, itu bagian pertama dari bacaan kita ini, ya. Dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26 itu suatu kisah yang mengisahkan tentang kehidupan kedua murid ini yang tanpa pengharapan. Ibaratnya orang pergi berperang sudah angkat bendera putih. Kami menyerah. Terserah apakah kami mau dibunuh atau kami mau ditawan atau syukur-syukur kami dibebaskan. Itu saja yang mereka bisa lakukan. Tetapi mulai dari ayat yang ke-27. Nah, ayat 27 ini merupakan satu titik balik dari pembicaraan, diskusi mereka pada waktu itu. Karena mulai dari ayat yang ke-25 sebenarnya Yesus sudah berbicara, tetapi dalam pembicaraan itu Yesus seolah-olah, dan memang di sini Yesus mencelah, ya, mencelah. Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hati. Nah, ini memang saudara-saudara, kadang-kadang ya, sebagai orang tua terhadap anak, sebagai guru terhadap murid juga kadang-kadang begitu. Ini sudah 3,5 tahun loh saya ajar kamu tentang siapa Mesias itu. Masa sih kok enggak nyantol sedikit pun di dalam keyakinan kamu? Hai kamu orang bodoh. Jadi memang saya perhatikan saudara di dalam kehidupan jemaat sekarang itu, kalau motivasi jemaat itu datang di gereja udah hal-hal yang bersifat materialistik, hal yang bersifat jasmani, itu sama sekali, ya sedikit sekali yang bisa terbuka untuk hal-hal yang bisa, hal-hal yang bersifat rohani. Ya, pokoknya orientasinya materi, orientasinya kesenangan tubuh gitu. Dan inilah kedua murid ini. Tetapi mulai dari ayat yang ke-27, Yesus memutarbalikkan pembicaraan bukan untuk mencela, tetapi kembali melakukan satu pengajaran. Nah, jadi perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu adalah perjalanan perkuliahan kristologi. Ya, ini perjalanan perkuliahan kristologi. Kalau tadinya itu perjalanan keputusasaan kedua murid ini, tetapi Yesus mengubah perjalanan itu menjadi perjalanan perkuliahan eskatologi. Dan dari mana Yesus membahas kristologi itu atau tentang dirinya itu, dikatakan mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Ya, kalau susunan kitab sekarang itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau dulu walaupun tidak sebegitu susunannya atau ya, tetapi kemudian sekarang jadi Yesus menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan dalam Alkitab dari kitab Musa sampai pada kitab nabi-nabi tentang dirinya. Nah, jadi saudara, ini satu perjalanan yang sangat-sangat berharga bagi kedua murid itu pada akhirnya, oleh karena di dalam perjalanan itu mereka mendapatkan satu pemaparan, satu mata kuliah yang sangat-sangat
komprehensif, menyeluruh, dan karena itu apa yang kita dapatkan berikutnya, bahwa murid-murid itu di dalam ayat yang ke 31 ya, dari pengajaran yang komprehensif itu berdampak kepada pengenalan akan Yesus secara benar. Ini penting ya. Doktrin Kristologi sekarang ini di dunia dan di Indonesia pada khususnya kembali menjadi satu bahan pembicaraan dan diseriusi oleh hamba-hamba Tuhan tertentu, terutama juga saya. Ya, saya mempersiapkan ini oleh karena sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta di Indonesia yang mulai menurunkan, menggradasi kualitas ketuhanan Yesus itu. Bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. Saya dulu pernah mengajar di satu sekolah teologi yang pendirinya dan pemimpinnya itu adalah seorang pendeta hebat di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, karena perjalanan penginjilannya bukan hanya dalam negeri tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Namun ketika saya masuk di sekolah itu, di sana diajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus hanya junjungan. Bukan hanya Alkitab yang dipercayai sebagai kebenaran, tetapi kebenaran Alkitab itu dikombinasikan dengan kebenaran dari kitab suci yang lain. Hanya dengan satu tujuan, bahwa kita mau supaya semua keturunan Abraham itu dapat hidup dalam satu kesatuan. Lalu saya mengajar di situ 2 semester, tetapi karena saya sudah nggak tahan, murid-muridnya itu yang lain itu begitu lalu saya berkata, Tuhan, kalau bisa sekolah ini ditutup oleh karena tidak lagi menjunjung tinggi ketuhanan Yesus dan tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran. Ada kebenaran lain di luar Alkitab. Dan puji Tuhan, saudara, ya, saya tidak bermaksud jahat, tetapi saya mau mencegah gereja dari pengajaran-pengajaran yang salah, dan karena itu saya berdoa seperti itu, dan sekolah itu sudah ditutup. Ya, jadi ketuhanan Yesus Kristus diprotes, digugat. Tetapi Alkitab mengajarkan saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu maka kedua murid ini dihampiri Yesus secara khusus untuk menjelaskan kepada mereka tentang dirinya, tentang Yesus secara menyeluruh dari Alkitab. Karena saudara, apa yang membuat banyak pengajaran-pengajaran yang kacau balau itu, oleh karena banyak pendeta-pendeta itu membangun doktrin, membangun ajaran di atas bagian-bagian tertentu dari Alkitab dan tidak bersedia untuk mengumpulkan semua data-data di dalam firman Tuhan untuk kemudian diolah, kemudian dianalisis, lalu dengan data-data yang lengkap itu baru diambil kesimpulan. Ada satu pendeta besar yang hanya karena dikatakan bahwa Yesus keluar dari Bapa, lalu dengan itu berkata, lihat ini ayat ini. Ayat ini menceritakan atau menyatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa karena Yesus keluar dari Bapa. Tetapi saudara-saudara, inilah satu contoh konkret yang saya sampaikan, bahwa doktrin itu tidak bisa dibangun hanya di atas sebuah ayat. Apalagi ayat itu tidak dipahami secara benar, hanya karena seolah-olah seperti yang dia pikirkan, lalu ayat itu diklaim untuk menjadi landasan doktrinnya. Tetapi kita baca di sini saudara-saudara bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-murid itu satu pokok yang sentral dalam Alkitab, yaitu doktrin Kristologi secara keseluruhan. Dan karena itu kita baca dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi dampak dari pengajaran Alkitab yang komprehensif itu mengakibatkan adanya pengenalan yang benar, pengenalan yang utuh, pengenalan yang bulat
bukan, kata orang Papua, sepenggal-penggal. Bukan hanya sekedar bagian-bagian tertentu. Ya. Seperti banyak orang sekarang ini mengenal Yesus hanya dari segi mujizat, dari segi kuasa yang bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi tidak mengenal Yesus dari sisi lain. Nah, itu mereka menyanyikan pujian, seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya. Jadi mereka mau seperti Yesus. Tetapi Yesus yang mana? Yesus yang sebagian. Yang dari kuasanya, yang dari mujizatnya, yang dari kemenangan-kemenangan dan kegemilangan-kegemilangannya. Mereka tidak melihat Yesus dari kesengsaraannya yang ditolak, yang dibenci, yang dikucilkan, yang terancam pembunuhan, bahkan yang pada akhirnya mati di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, ya, bahayanya pengajaran yang sepotong-sepotong itu adalah mengakibatkan pemahaman yang juga sepotong-sepotong. Dan itu sebabnya saya tekankan pada malam ini kepada saudara-saudara, selidiki Alkitab itu secara menyeluruh, supaya pemahaman saudara merupakan pemahaman yang komprehensif. Dan hanya orang-orang yang memahami Alkitab secara menyeluruh yang kemudian dapat mengenal Allah dengan benar. Nah, pengenalan akan Allah ini penting, saudara-saudara. Ya. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau di sini adalah imam itu. Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Jadi di sini Allah tidak berkata kepada imam-imam itu, umatku binasa karena tidak percaya, kan? Tetapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu di dalam pasal 6 ayat yang ke-6 dia berkata, apakah yang dikehendaki Tuhan? Ayat yang ke-6 dari pasal 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi saudara-saudara, percaya pada satu sisi, mengenal pada sisi yang lain. Itulah yang membuat kita selamat. Maka di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dia berkata, ya, saya bacakan satu ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi sampai di pasal 17 ayat yang ketiga, banyak percaya itu dasar, tetapi di atas dasar percaya itu harus dibangun pengenalan akan Allah. Ini yang namanya pertumbuhan iman. Pengenalan akan Allah itu merupakan kehendak Tuhan, merupakan tujuan diilhamkannya Alkitab, merupakan tujuan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, dan karena itu Yesus datang kepada kedua orang murid yang sedang putus asa, sedang frustasi ini, dan mengajarkan kepada mereka tentang Yesus secara utuh, dan sampai di ayat yang ke-31 dikatakan ketika itu mereka mengenal Dia. Jadi saudara-saudara, inilah tujuan sekolah teologi, inilah tujuan sekolah Alkitab, inilah tujuan PA di dalam gereja, inilah tujuan khotbah, yaitu supaya jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Dan karena itu di belakang dari latar belakang saya ini, ya, ada satu kalimat di situ yang mungkin sudah tidak bisa baca kalau ini, tapi di situ sola scriptura ministri, sama juga dengan gereja kami punya nis, sampai dari sini, ya.
GBI Sola Gracia membangun jemaat yang bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab. Saudara boleh bercita-cita, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau menyukakan Tuhan. Boleh saja. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa rumus untuk bisa memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan adalah dengan mengenal Dia dengan benar. Berapa tahun yang lalu, ada adik saya pergi, dia belum lahir. Adik sepupu ya, adik sepupu. Anak dari adiknya mama saya. Dia telepon saya, dia berkata, Kak, kami mau datang ke Jakarta, mau wisuda di Universitas Terbuka. Wah, ketika saya mendengar itu, saya senang sekali gitu ya. Lalu, kapan datang? Dengan siapa datang? Dia berkata, saya akan datang bersama dengan ibu dari kepala sekolah, istri dari kepala sekolah saya yang juga sama-sama kuliah. Oh ya, udah. Jadi karena saya pikir ini orang Toraja, ini adik saya yang saya kenal persis bapaknya itu karena kami sama-sama dulu di satu rumah. Udah. Dia bilang, Kak, besok kami berangkat. Oke, malam ini saudara-saudara, saya potong anjing. Ya, satu-satunya anjing saya yang saya sayangi karena tinggal besok ya saya potongin anjing itu. Karena saya pikir ini adik saya besok mau datang, saya mau senangkan dia supaya dia punya kesan pertama kali ketemu dengan kakaknya sejak dia lahir itu. Sampai di rumah, saudara-saudara, saya bilang, oke, kalian mandi, habis mandi kita makan. Saya ajak ke meja makan, saya buka itu tutupan nasi, lalu ayo makan. Tetapi saya perhatikan saudara-saudara, tidak ada satupun dari mereka yang mencoel itu. Ya, ini bahasa ini saudara, yang mengambil itu daging anjing. Lalu sementara itu saya tanya, kenapa kalian tidak makan ini? Yang satu berkata, yang istri kepala sekolahnya bilang, Pak Pendeta, saya kalau makan ini barang itu kudisan gitu loh. Lalu adik saya, loh kamu kan emang nggak makan? Ya, Kak, aku dari kecil memang nggak pernah cocok dengan makanan ini. Jadi karena itu sejak kecil aku nggak pernah makan. Nah, jadi tujuannya mau menyenangkan adik, mau menyenangkan kepala sekolahnya. Yang akhirnya juga saya tahu ternyata teman saya dulu. Gitu. Ya. Ternyata karena tidak begitu mengenal, akhirnya melakukan sesuatu perbuatan yang maksudnya menyenangkan tetapi secara subjektif. Itu makanya saya katakan bahwa rumus untuk saudara bisa menyenangkan dan memperkenankan Tuhan di dalam hidup saudara adalah mengenal Dia secara benar. Nah, jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada perayaan Paskah ini, berdasarkan ayat ini, saya mau tegaskan lagi kepada saudara-saudara, percaya itu dasar. Tetapi di atas percaya itu, saudara harus membangun pengenalan akan Allah secara benar. Dan apa cara yang saudara lakukan untuk bisa mengenal Allah dengan benar? Pelajari, baca Alkitab itu secara komprehensif. Ya, saya tahu di sini ada pendeta-pendeta, ya. Tetapi saudara mesti ingat juga bahwa di sekolah-sekolah teologi sekarang itu beberapa di antaranya itu lebih dominan dogma gereja daripada ajaran Alkitab. Nah, itu sebabnya maka produk-produk sekolah-sekolah teologi sekarang ini itu saling bertentangan secara pemikiran teologis. Karena apa? Karena ada yang dibesarkan dari sekolah yang memang mempelajari Alkitab itu dengan benar, motivasi benar, metodologi benar, tetapi ada sekolah-sekolah teologi yang sudah dikooptasi oleh gereja sehingga dalam sekolah itu tidak boleh mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan dogma gereja. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, maka saya sangat bergumul sekarang ini bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah teologi itu memiliki independen sama seperti atau selayaknya perguruan-perguruan tinggi sekuler yang bebas untuk melakukan satu penelitian tanpa takut terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu yang pertama. Jadi
Akibat dari pengajaran Alkitab yang komprehensif itu membuat pendengar mengenal Allah atau mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, apa yang terjadi bagi kedua murid ini ketika mereka telah mendapatkan pengajaran yang komprehensif itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-32, ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Wah. Ada yang lain mengatakan hati kita terbakar. Jadi mungkin kalau sekarang itu istilahnya ini Yesus ini mengajar dengan urapan Roh Kudus yang 1000 voltase gitu loh. Belum disentuh, kedua murid ini sudah tumbang-tumbang, sudah terkapar oleh karena ada urapan 1000 voltase. Ini kalau sekarang ya. Tetapi pada waktu itu Yesus mengajar biasa, tidak ada altar call, tidak ada tantangan. Pokoknya berjalan sambil diskusi. Tapi karena pengajarannya itu berdasar sepenuhnya kepada Alkitab, dan bukan hanya satu Alkitab, tetapi 37 kitab, maka pengajaran yang komprehensif itu membuat pendengarnya itu menjadi berkobar-kobar, menjadi terbakar, menjadi menyala-nyala. Ya, ini ayat ini. Kapan itu terjadi? Dikatakan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, saudara, ini pernyataan-pernyataan yang sangat tegas dari Alkitab. Yang saudara mesti tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa merubah hidup manusia, merubah pikiran, merubah suasana hati seseorang itu kecuali firman Allah. Oleh karena itu kepada murid-murid saya katakan, ketika engkau berada di atas mimbar, jangan banyak bicara tentang dirimu, jangan banyak ceritakan tentang istrimu, tentang anak-anakmu, tentang pencapaianmu, karena apapun yang kau capai di dalam hidupmu itu sama sekali tidak punya daya untuk bisa merubah seseorang. Tetapi kalau kau beritakan firman, kalau aku ajarkan firman itu secara murni dan konsekuen, berdasarkan dengan hermeneutik, eksposisi yang tepat, maka firman itu Alkitab mengatakan bagaikan api yang membakar. Kata Yeremia, aku mau mencoba berdiam diri oleh karena tidak sanggup lagi menghadapi orang-orang Israel yang begitu keras kepala, tegar tengkuk. Tetapi ketika aku mau menahan diri untuk tidak berbicara itu, di dalam hatiku ada seperti api yang membakar karena firman itu. Firman itu punya daya restorasi yang luar biasa. Makanya selalu saya katakan saudara bahwa kalau kita mau supaya karakter orang berubah itu, ya saya tidak anti teori-teori, apalagi teorinya Soekarno yang karakter building, nation character building, ya saya tidak anti, saya sependapat dengan itu, tetapi secara Kristiani karakter seseorang itu bisa terbentuk, bisa sesuai dengan kehendak Allah kalau firman bekerja di dalam hati orang itu. Saya di dalam kelas mengutip apa yang Ibu Heni katakan, bahwa sekarang ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang ngecap. Di dalam buku saya katakan pengkhotbah sekarang itu terbagi di dalam beberapa kelompok. Satu, pengkhotbah filosofis. Wah, ini banyak nih, apalagi saudara-saudara yang sudah melanglang buana ke berbagai negara, itu wawasan saudara luar biasa, itu pasti. Sehingga khotbah saudara itu khotbah-khotbah yang memang berkualitas, tetapi berkualitas secara filosofis. Kebenaran filosofis tidak sama dengan kebenaran teologis. Itu sebabnya saya katakan kepada murid-murid saya, jangan berfilsafat di atas mimbar, tetapi sampaikan firman Tuhan dengan benar. Pengkhotbah yang kedua adalah pengkhotbah psikologis. Bagaimana dengan teknik-teknik psikologis mereka bisa menguasai suasana, bisa menguasai pikiran orang. Sehingga dengan itu mereka bisa memukau, memikat bagi jemaat. Lalu ada pengkhotbah yang namanya pengkhotbah sporadis. Dari mana dia ambil tidak jelas, lalu
kemana dia tertuju khotbahnya nggak jelas. Pengkhotbah yang sporadis, lalu kemudian pengkhotbah teologis. Nah, pengkhotbah teologis itu nanti saudara belajar di buku saya, itu namanya khotbah ekspositori. Di situ saya jelaskan secara panjang lebar, dan itu penekanan saya, ya, bahwa firman itu harus kita batasi di dalam nats yang kita ambil, dan jangan sampai saudara semena-mena keluar. Walaupun saudara mengambil dari bagian ayat yang lain, tetapi jangan bangun poin, jangan bangun pikiran di luar daripada nas itu. Kalau pendukung boleh, seperti pada malam ini saya ambilkan dari beberapa ayat tadi. Tetapi dasarnya untuk mengambil dari bagian yang lain itu adalah dengan membangun pikiran utama dari nats itu. Nah, jadi sama seperti ini, saudara. Orang yang bisa berubah hatinya, orang yang bisa berubah karakternya, orang yang digarap oleh firman Allah. Saya kasih beberapa contoh ayat, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 17, ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karakternya berbeda. Perangainya berbeda. Sikap hidupnya berbeda. Apa sebab? Ini karena, ya. Ini konstruksi sebab akibat kalau saudara nanti belajar di hermeneutik, ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Itu yang pertama. Jadi mereka sambut firman yang disampaikan oleh rasul-rasul, dan karena itu firman bekerja dalam hati mereka, dan itu yang membuat hati mereka berubah sehingga lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Lalu dikatakan di bagian berikutnya ada kata dan. Nah, ini, ya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wah, jemaat di Berea ini luar biasa, saudara. Mereka menyambut firman Allah itu dengan senang hati, dengan sukacita. Tetapi kemudian mereka menyelidiki kitab suci itu secara mandiri. Mereka tidak hanya mendengar dari apa yang dikatakan pendetanya, tetapi mereka juga melakukan satu penelitian, penyelidikan, penggalian Alkitab itu secara mandiri, dengan salah satu tujuannya adalah apakah yang dikatakan pendeta ini sesuai dengan kitab suci atau tidak. Kelemahan banyak jemaat adalah mentelan bulat. Tetapi kalau jemaat mentelan bulat, saya nggak terlalu apa gitu ya, bukan marah kan ya, saya tidak terlalu kaget gitulah, tidak terlalu heran gitu. Tetapi kalau pendeta-pendeta mentelan bulat, itu tadi itu sekolah teologi mengajarkan dogma, dan itu yang dipegang turun-temurun. Seorang pendeta tidak pernah ada satu upaya mencoba menyelidiki kitab suci itu, kemudian membandingkan kembali apa yang sudah didapatkannya di sekolah teologianya. Makanya saya bilang banyak sarjana-sarjana teologi itu sarjana diktat. Karena tidak mau bergeser dari diktatnya. Saya diprotes oleh murid-murid saya ketika saya masih memimpin sekolah reguler itu. Dia bilang, Pak, kami sudah punya diktat Bapak dari kakak-kakak kelas kami. Kenapa Bapak suruh fotokopi lagi? Saya bilang, itu saya ajarkan setahun yang lalu. Dan 1 tahun kemarin itu saya pelajari lagi, saya baca buku, ada banyak bahan-bahan baru, ada banyak data-data baru dari Alkitab. Jadi karena itu, pakai diktat dari kakak kelasmu itu, kakak tingkatmu itu, tetapi fotokopi juga yang sekarang ini, karena ada tambahan-tambahan di dalamnya. Itu saudara-saudara. Jadi kalau dosennya dosen diktat, yang menghasilkan mahasiswanya mahasiswa diktat yang sarjana diktat.
Itu sebabnya jemaat di Berea ini, saudara-saudara, patut menjadi satu teladan bagi saudara, bahwa mari kita dengarkan pendeta khotbah, mari kita percaya apa yang dikatakan pendeta, tetapi lebih daripada itu, mari kita membaca Alkitab itu secara langsung, supaya jangan kita kayak kerbau yang ditusuk hidungnya. Ya, maaf saudara, ini agak ini, tetapi nyatanya sekarang begitu. Banyak pendeta-pendeta yang seperti kerbau ditusuk hidungnya oleh pimpinan sinodenya, sehingga kalau dia mau melakukan satu penelitian takut. Dan saya sudah temukan itu di beberapa kelas yang saya ajar gitu. Kontra di dalam kelas karena dia berpegang teguh kepada ajaran pendetanya yang setelah saya buktikan dari Alkitab, pendapat pendetanya itu salah besar. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu maka perlu, ya. Saudara sudah ingat itu, sudah tahu itu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, dan untuk memperbaiki kelakuan, serta untuk mendidik. Jadi firman Allah itu sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen, dalam kehidupan orang-orang percaya, oleh karena firman itu berkuasa untuk mengoreksi. Untuk mengatakan ini salah, itu tidak benar. Ini yang benar, ini yang salah. Dan karena itu pada sisi yang lain, firman itu mendidik dan membawa kepada jalan yang benar. Saudara seringkali mengutip ya, pemimpin-pemimpin pujian. Saudara-saudara, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa kebenaran kerajaan Allah itu? Kebenaran kerajaan Allah itu bukan pengalaman-pengalaman yang supranatural, atau seperti pendeta yang pernah hebat di Indonesia, setiap weekend dia naik ke surga, dibawa jalan-jalan ke neraka, kemudian hari Minggu pagi dia turun lagi, dan sesudah itu berdiri di atas mimbar mengajarkan kepada jemaat, saudara-saudara, Yesus berbicara kepada saya di surga, Yesus dengan saya berjalan-jalan ke neraka bersama-sama, gitu. Bukan begitu untuk saudara menemukan kebenaran kerajaan Allah itu. Kebenaran kerajaan Allah itu ada dalam kitab suci, bahkan kitab suci itu. Karena itu kalau saudara mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bacalah kitab suci. Ya. Baca WA penting, baca berita dari teman itu penting. Tetapi hidup saudara setiap saat hanya main WA, main chatting-chatting, saudara tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, ya rohani saudara kerdil. Ya, kerdil, bonsai kayak pohon-pohon yang dijual di tempat-tempat penjualan pepohonan itu. Kelihatannya aktif, kelihatannya indah, tetapi bonsai. Itu sebabnya saudara-saudara baca Alkitab. Ya. Dan yang ketiga, ketika murid-murid ini telah mendapatkan pengajaran yang komprehensif dari Yesus itu, tanpa mereka dikomando, tanpa ada program, tanpa ada sponsor, mereka bergerak untuk pergi memberitakan berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-12 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, jadi rupanya waktu 2 murid ini nongol kembali di dalam perkumpulan murid-murid itu, murid-murid itu berkata kepada kedua orang ini, wah, sungguh Yesus itu sudah bangkit. Nah, lalu kedua orang itu menjawab, ya. Lalu
Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, ya, misi itu mandat ilahi. Saya bilang sama murid-murid saya, gereja yang tidak bermisi itu paguyuban. Saudara-saudara yang berasal dari suku Jawa tentu tahu apa itu paguyuban. Di tempat perantauan ada namanya paguyuban Madiun, ada paguyuban Wonogiri, ada paguyuban apalagi lah suku-suku daerah di daerah Jawa yang datang ke Jakarta, di Jakarta bikin perkumpulan arisan, perkumpulan apa gitu. Nah itu paguyuban. Banyak gereja sekarang yang identik dengan paguyuban. Yang kemanapun mereka pergi, hanya mencari yang sesukunya. Gereja Toraja di mana-mana, gereja Batak di mana-mana, gereja Jawa di mana-mana. Tetapi yang dijangkau hanya orang-orang dari suku yang sama, dari budaya yang sama. Itu tidak salah ya, saya katakan itu tidak salah. Secara pastoral itu sangat baik. Tetapi secara misi, ketika kita datang di satu daerah baru, sana kan ada banyak orang. Kenapa yang kita cari hanya orang-orang yang satu suku dengan kita? Kita tidak mau bersekutu di dalam persekutuan Kristen hanya oleh karena itu bukan suku kita. Nah, makanya saya bilang sama murid-murid saya, gereja harus bermisi. Gereja harus mengemban mandat ilahi, mandat pembaharuan, mandat spiritual. Dan ini walaupun diprogram, telah didoktrinasi kepada pengurus-pengurus gereja. Namun, saudara-saudara, tidak serta-merta bahwa karena sudah ada program, sudah ada kepanitiaan, sudah ada dana, sudah ada penggerak-penggerak, lalu kemudian otomatis gerakan misi itu akan bergerak secara berkelanjutan, secara kontinu. Enggak, saudara. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami Yesus di dalam hatinya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Allah di dalam hidupnya, tanpa diprogram, tanpa ada kepanitiaan, tanpa ada sponsor, dia akan bergerak dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dan dengan tujuannya sendiri. Oleh karena yang menjadi motivasinya adalah bahwa saya sudah bertemu dengan Yesus yang ajaib itu, maka saya harus menceritakan, memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain dapat diselamatkan. Di Indonesia pertumbuhan gereja secara lokal ya, organisasional itu pesat, saudara-saudara. Laporan-laporan dari pemimpin-pemimpin gereja pada setiap sidang-sidang, baik sidang daerah maupun terutama sidang sinode atau mubes, ada organisasi yang lain istilahnya gitu. Wah, gereja kita mengalami pertumbuhan. Tahun lalu atau periode yang lalu hanya sekian ratus, tetapi sekarang sudah 2 kali lipat. Tapi saya melakukan satu penelitian, dan ini bukan satu sikap a priori, saudara, tetapi saya melakukan satu penelitian secara tidak serius, karena bukan dalam kerangka penulisan. Ada banyak gereja-gereja yang dibangun, atau yang berdiri, atau yang lahir itu sebagai akibat dari pertengkaran dalam gereja lama karena masalah finansial, karena masalah aset, bahkan tidak sedikit yang bertengkar, berkelahi, ya, sorry to say, bahkan yang membunuh karena masalah aset. Ujung-ujungnya dari berdirinya satu gereja sekarang yang baru di Indonesia adalah supaya saya hidup, supaya ada pemasukan. Jadi motivasinya apa membangun gereja? Motivasinya supaya ada perpuluhan, supaya ada kolekte. Berapa sekarang yang betul-betul memiliki motivasi yang murni di dalam
penginjilan. Kita buka dari 1 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Seorang pemberita Injil hidup dari Injil, itu Alkitabiah. Ya, jadi saya tidak segan-segan untuk menerima persembahan dari jemaat manapun. Saya kalau ke desa-desa yang terpencil, saya sudah berkomitmen bahwa saya tidak akan terima persembahan dari gereja-gereja itu. Tetapi saya tidak mau menghalangi mereka diberkati. Karena itu ketika saya selesai waktu mereka kasih, saya terima. Tetapi dengan cara khusus saya kembalikan kepada gereja itu. Jadi itu Alkitabiah, susah. Bahwa setiap orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Nah, jadi tetapi Paulus berkata, aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Aku memberitakan Injil dengan sukarela dan upahku memberitakan Injil ialah aku memberitakan Injil tanpa upah. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, gerakan misi akan terjadi di dalam gereja-gereja kita dan gereja saudara kalau di dalam gereja itu ada pengajaran Alkitab yang benar, pengajaran Alkitab yang komprehensif. Tetapi kalau mimbar-mimbar gereja dipakai untuk mengompori jemaat supaya jangan ke sana, supaya jangan bergaul dengan gereja itu, supaya jangan kenal dengan pendeta itu, maka lihatlah akan menghasilkan jemaat-jemaat yang fanatik, yang eksklusif, yang tidak mau bergaul, bahkan yang tidak mau menjangkau orang yang perlu dijangkau. Ada murid saya di program S2, dia begitu dekat dengan saya, lalu dia cerita begini, Pak, menurut Bapak bagaimana? Satu ketika kami pengerja-pengerja dari gereja secara lokal di Jakarta berkumpul di satu tower di daerah Jakarta Selatan, lalu kami berdoa. Nah, ada seorang teman yang ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai ya kayak orang Pantekostal lah, menangis. Lalu apa yang dia doakan? Dia berdoa untuk daerah-daerah kumuh di Jakarta, daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh gereja-gereja di Jakarta. Dia berdoa dengan begitu serius. Nah, selesai doa, kata murid saya ini yang kemudian menjadi teman itu, dia berkata begini, tetapi kemudian ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Untuk apa kau berdoa dengan orang-orang susah? Untuk apa kau berdoa dengan orang-orang miskin yang begitu serius? Apa yang kau dapat dari mereka? Tuh, saudara-saudara ya. Pengerja-pengerja gereja yang katanya mau bermisi, tetapi ketika ada teman yang begitu serius mendoakan orang-orang susah yang tidak terjangkau oleh Injil, maka ditertawakan. Saya sekarang terlibat dalam satu yayasan, saudara, yang melayani penjara-penjara di Jabodetabek. Kami masuk setiap bulan itu 10 penjara di Jabodetabek. Dan teman saya yang mendirikan yayasan ini saya dukung sepenuh hati karena dia orang sederhana, saudara. Pedagang kaki lima di Blok M. Pedagang kaki lima di Blok M. Tetapi hatinya untuk bermisi begitu luar biasa. Dia kumpulkan orang-orang di pinggir jalan, lalu dia kasih makan. Dia kumpulkan untuk beribadah, dan sesudah beribadah dia kasih makan. Yang tidak mampu dikasih ongkos. Dia bukan kaya. Tetapi karena hatinya adalah hati misi yang digerakkan oleh firman Allah, maka apa yang ada padanya itu dia bagi-bagikan kepada orang-orang
yang terabaikan. Kami ke penjara, saudara, bawa Indomie, bawa nasi bungkus. Ya memang sewaktu-waktu ada sponsor, tetapi itu biaya kami keluarkan. Itu dari teman-teman sendiri. Ini orang-orang yang bermisi tanpa memikirkan apa yang kami dapatkan, apa yang didapatkan dari itu. Sementara ada orang-orang lain yang ketahuan belakangan, dia ikut ke penjara, dia foto-foto, lalu foto-foto itu dia sebarkan dengan maksud untuk mencari support dana, support finansial, dan ketahuan, saudara. Jadi mereka hanya mendokumentasikan satu momen, lalu dengan itu mereka bisa mencari keuntungan. Jadi orang-orang yang kelihatannya bermisi tetapi karena tidak berlandas kepada Alkitab secara komprehensif, maka akhirnya misi itu sebagai satu jenis bisnis, proyek keuntungan. Kalau menguntungkan dijalankan, tidak menguntungkan ditinggalkan. Sekolah-sekolah teologi juga begitu. Teman-teman saya banyak membuka sekolah teologi, tapi kemudian ya tutup. Ya, termasuk saya juga, sekolah saya dulu jalan 10 tahun lebih tutup. Tetapi saya tutupnya itu karena saya tidak tahan dengan beberapa sekolah teologi yang datang memprovokasi. Untuk apa kamu sekolah di sekolahnya Pak Daniel? Tidak diakui oleh negara, tidak bisa diterima jadi pegawai negeri. Sehingga murid-murid saya yang baru semester 4, semester 5 sudah diundang wisuda di sekolah itu. Dapat ijazah negara memang, tetapi dengan kualitas yang masih menurut saya masih sangat rendah, dan ya itu sebabnya pengajaran-pengajaran mereka juga masih diragukan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dampak misi, menggelorakan hati misi untuk pergi menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Saya berterima kasih saya dipertemukan dengan channel ini, dan dengan channel ini saya bisa memberitakan Injil kepada siapa saja. Ya. Soal apa, soal bagaimana, itu caranya Tuhan, kehendaknya Tuhan, tetapi ini merupakan satu jalur yang saya bisa pakai untuk memberitakan Injil. Dulu ketika saya masih kuat, masih muda, bisa ke pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia, tetapi sekarang karena usia sudah semakin tua, nah puji Tuhan dengan teknologi sekarang ini saya bisa tetap ke pelosok-pelosok, tetapi dengan cara yang berbeda, dan karena itu ini merupakan satu peluang yang Tuhan beri untuk bisa saya mengemban panggilan saya sebagai seorang utusan Injil. Ya, kebetulan master saya salah satunya adalah master di dalam bidang misi, ya, master misi. Nah, jadi saudara, saya terima kasih kepada channel ini yang memberikan saya kepercayaan untuk bisa sharing firman Tuhan, karena ini merupakan cara saya juga, cara yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa saya mengemban misi. Nah, jadi itulah saudara-saudara yang kita pelajari dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, bahwa pengajaran yang komprehensif itu berdampak kepada pengenalan akan Allah secara benar, berdampak kepada iman yang bergelora, menghidupkan iman kita yang tadinya redup-redup, lalu dengan pengajaran firman itu kita akan digelorakan sehingga kita bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Dan yang ketiga, dengan pengajaran komprehensif, misi akan terlaksana walaupun tanpa program dan tanpa sponsor dari siapapun. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, terima kasih malam ini kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Hari ini kami belajar satu bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang kebangkitan, tetapi ada poin-poin spesifik dan juga yang menjadi pokok yang harus kami pahami pada malam ini, supaya kami dianak jadi pelayan Tuhan yang dapat menyenangkan Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus terus, sehingga dimanapun Zoom ini, supaya dengan itu maka Injil Kerajaan Allah disebarluaskan kepada
banyak orang. Makasih Bapak, kami berdoa untuk acara-acara selanjutnya dari Sema Adonai. Tuhan juga memberkati apapun acaranya kiranya dalam kerangka memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua tim, terutama rekan-rekan yang menangani secara teknis di belakang layar dari acara ini. Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk bisa mendukung pelayanan ini. Dan karena itu berkatilah semua mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan dalam hati mereka, dan juga alat-alat yang mereka pergunakan diberkati Tuhan, supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan Injil Kerajaan Allah didengar di mana-mana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin.